Live event sidang nota keuangan kami lanjutkan kembali. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada semester pertama 2024 per akhir bulan Juni naik 1,09% dari bulan Mei 2024. Kenaikan utang ini membuat rasio utang terhadap PDB nyaris menyentuh 40%. Berdasarkan kutipan dari dokumen APBN Kinerja dan Fakta edisi Juli 2024, utang pemerintah tercatat lebih dari 8.400 triliun rupiah atau sekitar 39,13% dari PDB. Dari total utang, mayoritas berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN senilai 7 triliun rupiah, sisanya merupakan pinjaman sekitar 1.000 triliun rupiah. Meski meningkat, namun pemerintah masih menyebut rasio utang dalam batas aman, di bawah batas 60% dari PDB, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Terkait dengan utang ini, saya ingin bertanya ke Pak Febrio. Pak Febrio, ini kembali saya kutip tadi pidato Presiden, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau 616,2 triliun rupiah yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. Artinya akan menarik utang baru atau seperti apa? Arti dari pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati ini, Pak Febrio? Utang kita itu biasanya kan kita pakai untuk belanja. Jadi belanjanya kita harapkan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita harapkan. Jadi itu sudah kita kemas sedemikian rupa. Kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi tertentu. Lalu kita lihat bahwa untuk 1 tahun itu kira-kira penerimaan kita dari pajak, non-pajak itu akan berapa. Maka dari selisihnya itulah biasanya kita sebut defisit, gitu ya. Lalu defisit ini kita selalu jaga. Ini best practice-nya hampir tidak ada lagi sekarang. Tadinya Eropa yang mengatakan best practice-nya itu adalah harusnya defisit itu selalu di bawah 3% setiap tahun. Nah, banyak negara Eropa sekarang bahkan sudah agak nggak mampu lagi mengelola hutangnya dengan baik karena defisitnya itu selalu melewati batas yang dulu pernah mereka sarankan. Nah, saat ini Indonesia cukup dikenal sebagai satu negara yang paling disiplin fiskalnya justru. Kita selalu membuat defisit itu selalu dengan hati-hati, sehingga threshold 3% itu selalu kita jaga, sehingga itu membuat tingkat rasio utang terhadap PDB kita, utang kita bisa naik, tetapi income kita harus naik terus. Jadi income kita harus naiknya cukup cepat sehingga rasio utang terhadap PDB kita itu tidak naik. Supaya tidak menyentuh atau tidak melampaui 3% tadi ya? Tidak melampaui 3% Caranya tadi. supaya tidak naik rasio utangnya, PDB-nya harus tumbuh, ya. Utangnya boleh naik tapi nggak boleh lebih cepat dari kenaikan PDB, kurang lebih gitu ya. Sehingga kita akan menghasilkan output yang sanggup untuk membayar utang itu dengan kredibel. Nah, ini sudah kita buktikan. Bahkan sebelum pandemi, rasio utang kita itu turun dari sekitar jauh, tadinya di sekitar 60-an sampai di bawah 30 sebelum pandemi. Tapi kemudian pandemi kan kita harus menyelamatkan nyawa, menyelamatkan masyarakat, UMKM dan sebagainya, sehingga defisit kita melebar sampai ke 6,1. Sehingga utang kita terpaksa harus kita naikkan. Nah, naik ke 39% waktu itu. Sejak itu kita sudah turun 38, 37. Terakhir berapa? Tahun ini tadi kan ditunjukkan sekitar 39,1 ya. Tapi ini nanti harapan kita di akhir tahun akan membaik. Arahnya ke sekitar 38, 37. Nah, ini yang akan kita jaga. Kenapa? Karena kita menggunakan utang itu untuk pertumbuhan ekonomi. Kita menggunakan utang itu untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Sehingga kita memang mampu membayarnya dengan sangat kredibel. Nah, lebih baik lagi adalah kita pun dalam konteks perbandingan. Karena kita tadi sudah terlihat sangat kredibel ya dalam hal disiplin fiskal ini. Dibandingkan dengan banyak negara, ketika terjadi gejolak, contohnya seperti saat ini, ketidakpastian, suku bunga kita justru turun. Saat ini kita sempat tadinya sudah di atas 7%. Per hari ini, per kemarin itu sudah sekitar 6,4, 6,5. Nah, ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal yang kita lakukan
kita kelola utang itu dengan sangat baik dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian sanggup membayar utang itu secara kredibel, itu membuat kita semakin dipercaya. Sehingga bunga utang kita justru turun. Dan ini yang akan praktek yang terus akan kita lanjutkan karena ini mempengaruhi disiplin dan juga mempengaruhi stabilitas ekonomi kita, sehingga kurs kita juga stabil, pertumbuhan ekonomi kita bisa berlanjut. Beberapa waktu yang lalu ada wacana untuk meningkatkan rasio hutang itu, Pak Febrio. Ada yang pernah menyebut di hadapan jurnalis asing bahwa rasio utang itu mungkin akan ditingkatkan ke 50%. Itu masih sesuai aturan masih aman, tapi secara teknis apakah itu cukup bijaksana kalau memang ternyata diambil atau bagaimana? Saya nggak tahu dengan komen itu, tapi yang kita siapkan sekarang adalah jelas disiplin fiskal berlanjut. Kita tunjukkan dengan apa yang kita tadi dibacakan oleh Pak Presiden, itu 2,53%. Itu adalah lagi-lagi menunjukkan komitmen kita kepada disiplin fiskal, bukan demi disiplin fiskalnya itu saja, tetapi demi kita bisa menjaga stabilitas dan memastikan kita mengelola utang dengan kredibel. Utang yang kita isu itu digunakan untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga memang kita bisa mampu dan semakin dipercaya oleh investor kita. Pak Teguh, kalau bicara kembali ke pertumbuhan ya, kalau kita melihat kembali ke hampir 10 tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo menargetkan waktu itu ya di dalam kampanyenya 7% target pertumbuhan. Tapi memang kan kondisi global, ada pandemi COVID yang memukul signifikan, semua orang tidak bisa mengantisipasi, dan kita bersyukur dengan pertumbuhan 5%. Kalau Anda lihat ke tahun depan, tadi ditargetkan 5,2%, dan itu apakah bisa menopang target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto? Kalau Anda melihat, Mas Teguh. Iya, sebenarnya bukan hanya Pak Jokowi ya, sebenarnya presiden-presiden sebelumnya juga selalu punya mimpi dan ambisi ya untuk tumbuh 7% atau janji-janji kampanyenya, tapi realita dan fakta pengalaman sejarah menunjukkan setelah tahun 2000 sampai sekarang, on average kita kalau kita memasukkan COVID yang lain-lain itu juga ya on average 4,9%. Artinya kalau mengeluarkan masa COVID, pertumbuhan kita selama 20 tahun terakhir ini hanya sekitar 5% gitu. Saya rasa makanya gitu, kalau memang benar memang ambisi bisa 8-7% itu mungkin Pak Febrio mungkin bikin asumsinya bukan 5,2 lagi gitu. Makanya ini kan kita memang harus memisahkan ini mana yang memang sebuah mimpi atau memang ini sebuah planning, perencanaan gitu kan. Ini juga kita harus bedaan gitu antara ambisi keinginan atau keinginan dengan benar-benar planning kita dalam konteks melihat realita dan fakta. Ini yang menarik tadi disampaikan oleh Bang Febrio mengenai pembiayaan. Memang kita pembiayaan ini penting untuk pertumbuhan ekonomi. Ini memang penting, tetapi kita juga harus hati-hati gitu. Jangan hanya melihat hanya presentasi utang dengan PDB aja, tetapi juga kemampuan untuk membayar. Ini kadang misleading kalau kita hanya menggunakan rasio utang dengan PDB. Gitu. Kita di bagian berikut nanti saya ingin tanya soal better spending ya, Pak Febrio. Karena kan selama ini selalu dikatakan pemerintah money follow function. Seperti apa itu akan dilakukan, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event kami lanjutkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.